Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta mengimbau warga tetap di rumah terkecuali ada kebutuhan darurat. Namun Minggu pagi Gelora Bung Karno atau GBK tetap ramai dipadati pengunjung. Tingginya kasus COVID-19 di ibu kota tidak sepenuhnya membuat warga berdiam diri di rumah sesuai arahan Pemprov DKI Jakarta. Di Gelora Bung Karno misalnya, yang masih dipadati warga pada Minggu pagi tadi. Meski was-was, mereka yang datang mengaku ingin melepas penat. Iya, sebetulnya sih memang ada kekhawatiran sih. Kita juga sempat ragu juga kalau misalkan keluar kan di berita-berita lagi. Ya karena bosan ya, kalau di rumah terus juga bosan. Kita juga kan butuh olahraga juga kan. Ya karena emang bosan ya Mbak di rumah terus. Saya udah lebih dari seminggu misalnya kita di rumah terus lihat berita juga semakin melonjak kasusnya. Tapi kita kan juga butuh hiburan ya kali-kali. Yang penting mungkin asal kita jaga diri terus bawa hand sanitizer, jaga. Pihak GBK membagi 4 sesi pengunjung setiap hari dengan maksimal 2.000 orang per sesi. Pengunjung diimbau tetap menerapkan protokol kesehatan. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Muhammad Gaisal, Faisal Reza, iNews melaporkan. Sementara Gubernur DIY mewacanakan lockdown menyusul kasus COVID-19 yang semakin meningkat. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di lapangan yang dinilai tidak efektif menekan penyebaran virus corona. Situasi COVID-19 di wilayah daerah istimewa Yogyakarta terus mengalami kenaikan dan sulit dikendalikan. Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur DIY membuka opsi wacana karantina wilayah. Per 17 Juni, tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit rujukan COVID-19 telah mencapai sekitar 74%. Sedangkan kasus COVID-19 mengalami peningkatan dalam sepekan terakhir. Rekor lonjakan tertinggi 595 kasus terjadi kemarin Kamis dengan sebaran tertinggi di wilayah Sleman. Mereka mau lebih mengketatkan masyarakatnya enggak, karena kita kan sudah bicara ngontrol di RT RW. Kalau gagal terlalu apa meneh gitu loh. Kita kan belum tentu bisa cari jalan keluar. Ya satu cara ya lockdown totally. Wacana karantina wilayah atau lockdown dilakukan sebagai salah satu solusi menekan penyebaran COVID-19 setelah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di lapangan yang dinilai tidak efektif. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Ya, ketika kebijakan lockdown ini dipertimbangkan, memang ada banyak sekali pro dan kontra dari masyarakat ya, karena terutama juga untuk masyarakat merasa bahwa mereka nantinya ekonominya akan menurun karena tidak bekerja. Betul sekali. Tapi ini masih dalam pertimbangan, mengingat apabila ini masyarakat Jogja begitu taat akan prokes, ini tidak diberlakukan. Tapi mungkin kalau tidak akan abai lockdown, begitu ya, maka akan diberlakukan. Nah, ini sementara itu, pemirsa, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menolak wacana karantina wilayah atau lockdown se-Jawa. Gibran menilai usulan itu berpotensi memperlambat pemulihan ekonomi. Usulan karantina wilayah atau lockdown se-Jawa oleh sejumlah pakar ditolak Wali Kota Surakarta. Gibran Rakabuming Raka menilai usulan itu bisa merugikan wilayah di luar zona merah, terutama di sektor ekonomi. Ia menilai seharusnya vaksinasi dikebut untuk meningkatkan imunitas warga. Ya kalau lockdown se-Jawa ya itu kurang fair ya, terutama untuk kota-kota yang sebenarnya tidak zona merah. Nah, Solo ini kan sudah mulai dalam fase pemulihan ekonomi. Kalau di lockdown ya turun lagi aktivitas ekonominya. Ya dilihatlah, tidak bisa disamaratakan. PPKM Kudus itu beda, kita situasi ini beda. Surakarta masuk dalam zona oranye. Secara geografis, Surakarta dikelilingi wilayah dengan risiko tinggi seperti Kudus, Wonogiri, Sragen, Semarang, Grobogan, Jepara, dan Tegal. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.
Pemirsa, Vision Plus, layanan media streaming digital live TV dan video on demand milik MNC Group kembali mempersembahkan konten original terbarunya bertema Beyond Creator Indonesian YouTuber. Konten ini bercerita tentang dokumenter series yang terbagi ke dalam 10 episode. Series ini menampilkan berbagai kisah menarik para konten kreator Indonesia tentang pengalamannya di dunia hiburan. Beyond Creator Indonesian YouTuber hadir sebagai dokumenter karya anak bangsa terbaru produksi Vision Plus. Bekerja sama dengan Cameo Project, series yang dibuat sebanyak 10 episode ini dituangkan dalam format dokumenter. Ceritanya tentang proses kreatif yang dilalui para kreator dalam mengerjakan konten-konten yang saat ini dinikmati penggiat YouTube. Gimana anak-anak ini mulai dari nol gitu ya, mereka kan mulai gimana sih sebagai content creator, sebagai YouTuber. Mereka ada ide, mereka punya kamera, mereka ngerekam gitu kan, tapi mereka harus kreatif untuk mengangkat engagement dan audience gitu. Dari sana mereka membuat sebuah following yang besar gitu kan, itu kan nggak overnight ya, itu sebuah proses yang saya rasa menarik untuk diangkat. Ini sebuah bisa dibilang privilege, sebuah kebanggaan memang bisa bekerja sama lagi sama Vision Plus. Series Beyond Creator Indonesian YouTuber melibatkan konten kreator terkenal Indonesia yang akan berbagi dalam menciptakan konten-konten YouTube. Di ketika Martin telepon dan untuk bikin doku series ini, gue sama Kajol langsung, ayo, semangat, seneng. Ayo segera unduh aplikasi Vision Plus di smartphone Anda dan nikmati original series Beyond Creator Indonesian YouTuber serta beragam fitur menarik lainnya. Dari Jakarta, Rian Rahman, Dandi Bernadi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat marah-marah kepada kurir belanja online. Ya, ibu-ibu tersebut merasa ditipu dan minta uangnya dikembalikan. Mana duitku? Haram kalian pakai duitku itu ya, haram. Nggak bisa tuh Kak, soalnya kan aku cuma ngantar, aku kan sudah... Ibu-ibu ini nampak memarahi kurir belanja online karena tidak terima paket yang datang tidak sesuai dengan pesanannya. Saking emosinya, ibu ini sampai membanting paket ke lantai. Ibu-ibu atau konsumen belanja online ini merasa ditipu saat melihat barang pesanan yang dibelinya seharga Rp115.000 diduga hanya seharga Rp10.000. Saat kurir berupaya menjelaskan ke pembeli, namun ibu ini tetap tidak terima dan meminta uangnya dikembalikan. Kenapa kok yang datang harga 10.000? Itu namanya penipuan, itu minta dibalikkan duitku. Nah, ini kembali terulang, Love. Jadi mungkin kalau Lovi yang biasa belanja online ada tips untuk pemirsa agar tidak tertipu? Yang jelas ini edukasi soal belanja online ini memang harus ya, apalagi kepada ibu-ibu, apalagi ini kan kurir ini salah mungkin aplikasinya. Kita juga pernah bahas terhadap pengamat belanja online kan. Ini yang perlu dipertimbangkan, yang perlu dievaluasi adalah ini aplikasi belanja online-nya, apalagi ini tentang COD yang sering sekali ya bermasalah ya. Betul, tapi mungkin yang paling mudah adalah melihat review ya, lihat review toko online-nya apakah bisa dipercaya atau tidak agar tidak tertipu seperti ibu-ibu tadi. Kita ke informasi lain, pemirsa, seorang bocah laki-laki di Blitar meninggal usai tertimpa tembok sepanjang 50 meter Sabtu petang. Bocah tersebut sedang bermain bersama teman-temannya saat tembok 3 meter tiba-tiba roboh dan menimpa tubuh korban. Dibantu warga, petugas kepolisian Blitar mengevakuasi jasad bocah 10 tahun yang tewas tertimpa tembok balai benih ikan milik Dinas Pertanian dan Perikanan setempat. Korban sedang bermain dengan teman-temannya ketika tembok setinggi 3 meter dan sepanjang 50 meter roboh saat hujan deras dan angin kencang. Tubuh korban tertimpa tembok sementara teman-temannya berhasil selamatkan diri. Proses evakuasi tubuh korban memakan waktu 1 jam. Jalan biasa di lokasi kejadian, tiba-tiba tembok ini roboh. Dari 11 anak tadi, satu yang tertinggal dan tertimpa tembok ini. Jadi kronologinya seperti itu. Kebetulan ini kan tadi kan hujannya cukup deras di wilayah Rembang ini. Pihak kepolisian sedang menangani kasus ini. Polisi juga melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan penyebab ambruknya tembok.
Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Ya, ini ironis sekali ya, mungkin untuk orang tua di luar sana tetap harus menjaga tetap mengawasi terutama ya, pada anak-anak. saat bermain dan di luar sedang cuaca buruk ya, seperti itu. Dan informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam iNews siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Loviana Dian. Dan saya Fandi Asip undur diri. Pemirsa jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dengan selalu menerapkan beberapa protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan juga membatasi diri untuk bepergian. Selamat siang dan sampai jumpa.